Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Alim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali pada pagi ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian di kitab Membenahi tentang Akidah, dan hari ini kita akan memulai bab yaitu tentang syirkul asghar, syirik yang kecil. Di mana di pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas syirik-syirik yang besar yang bisa membatalkan akidah. Sekarang kita membahas tentang syirik kecil, syirkul asghar. Syirik kecil mengurangi dan merusak tauhid. Tidak sampai membatalkan, tapi mengurangi dan merusak. Artinya tidak menjadi sempurna tauhid kita kalau masih mengadakan syirik kecil. Ada beberapa perkara yang termasuk syirik kecil yang Allah dan Rasulullah SAW telah memperingatkan kita darinya. Hal ini dalam rangka menjaga akidah dan membentengi tauhid, karena ia mengurangi tauhid, bahkan bisa menjerumuskan ke dalam syirik besar jika syirik kecil itu dibiasakan. Insyaallah kita akan uraikan dengan dalil-dalil baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Pertama, penulis menyebutkan surat Al-Baqarah surat 2 di ayat ke-22. Saya akan awali dari ayat 21 untuk lebih melengkapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu hanya kepada Allah. Wa'budu rabbakum, i'budu rabbakum, ibadahlah kamu, sembahlah Allah Rabbmu yang satu, yang ahad, yang tunggal. Siapakah Rabbmu itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan umat manusia sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang takwa. Maka ketika Allah perintahkan manusia beramal ibadah, orang beriman diperintahkan untuk ibadah, pasti yang Allah inginkan adalah takwa. La'allakum tattaqun, karena dengan takwa seorang hamba bisa meraih surga. Nah, orang yang bertakwa tidak boleh mencampur adukan imannya, tauhidnya, akidahnya dengan kesyirikan, meskipun syirik kecil. Maka Allah jelaskan lebih lengkap di ayat ke-22-nya. Siapakah Allah yang telah menciptakanmu dan menciptakan sebelum kamu? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Yaitu Allah yang telah menjadikan untukmu bumi sebagai hamparan. Kita menetap di bumi manapun. Nikmat dengan bermacam-macam rezeki yang Allah berikan. Was samaa'a bina'an, Allah telah jadikan langit sebagai atas.
yang dibina oleh Allah tinggi, menaungi kita dan tidak akan runtuh kecuali Allah telah tetapkan akan runtuh. Wa anzalna minas samaa'i ma'an, dan Allah telah turunkan dari langit itu air, yaitu air hujan. Dari air hujan itulah sumber kehidupan kita. Fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum. Allah keluarkan dari segala macam buah-buahan, tanam-tanaman dan rizki, semua itu Allah berikan kepada kamu. Rizqan lakum, sebagai rizki untuk kamu. Di ujung ayatnya Allah katakan, fala taj'alu lillahi andad. Maka janganlah kamu menjadikan untuk Allah andad, tandingan yang disamakan, yang disetarakan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Sedangkan Allah, Allahus Samad. Allah itu As-Samad, tidak bisa disetarakan dengan yang lain. Allah itu Esa, tunggal. Maka di dalam ibadah kita, di dalam pengagungan kita, tidak boleh sedikit pun kita mencampur adukan tauhid kita dengan syirik, meskipun itu hanya syirik kecil. Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, berkata tentang ayat ini. Tandingan-tandingan dalam ayat ini, fala taj'alu lillahi andad. Yang dimaksud tandingan-tandingan dalam ayat ini adalah syirik yang lebih samar, bahkan dari suara dan lakas semut di atas batu hitam yang sangat gelap, yang sangat kelam di waktu malam. Bayangkan Pak, Bapak lihat semut hitam, jangankan di batu hitam, di gelap malam Pak, di tengah-tengah terang benderang ada semut hitam, belum tentu bisa ketahuan karena sangat kecil. Ini syirik yang kecil itu, kata Abdullah bin Abbas, ini lebih samar, bahkan seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Bisa nggak kita lihat Pak? Nggak bisa Pak, kecuali dengan alat, disorot pakai lampu, pakai senter, dicari seteliti. Maka banyak orang melaksanakan syirik-syirik yang kecil, samar seperti ini, tapi banyak manusia yang tidak mengetahui, kecuali dengan ilmu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari sahabat Mahmud bin Labid, Rasulullah SAW bersabda, inni akhafu ma akhwafa alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik yang kecil. Kenapa? Orang berbuat syirik besar nyata jelas dan orang itu bisa mengakui. Nyata jelas, terlihat oleh orang lain, bisa dinasehati, bisa diberitahukan. Tapi orang berbuat syirik kecil, pelakunya saja kadang-kadang tidak menyadari kalau itu syirik kecil. Bagaimana akan diperingatkan? Dianya saja tidak menyadari kalau itu syirik kecil, lalu dinasehati, dia nggak bisa terima. Dia akan mengatakan, memang syirik apa? Enggak, saya tidak berbuat syirik, saya kan cuma begini, begitu dan seterusnya. Maka insya Allah nanti kita akan uraikan macam-macam model-model syirik kecil. Kemudian seseorang, contoh daripada syirik yang kecil tadi, yaitu jika kamu berkata, demi Allah dan demi hidupmu, wahai fulan, serta hidupku. Orang ingin menegaskan sesuatu dengan sumpah, tapi sumpahnya Allah digandeng dengan makhluk. Demi Allah, bahkan ada yang ingin menguatkan sumpahnya, demi Allah, demi Rasulullah. Menggandengkan sumpah disertai dengan makhluk haram. Dosa, jika ini dibiasakan, jadi dosa besar. Karena sumpah tidak boleh diucapkan kecuali hanya dengan menyebut nama Allah atau nama-nama Allah yang lain. Seperti Rasul apabila bersumpah, terkadang wallahi, huruf qasam, huruf sumpah ada huruf wa, wallahi, ada huruf ba, billahi, ada huruf ta, tallahi. Silakan Anda bisa menggunakan 3 huruf qasam ini. Tapi gandengan huruf qasam harus disebut nama Allah atau Rabb, wa Rabbi, ta Rabbi, bi Rabbi, demi Rabbku, atau dengan nama-nama yang sesungguhnya isyarat bahwa yang dimaksud adalah Allah. Contoh, Rasul ketika bersumpah, beliau terkadang mengatakan, walladzi nafsi biyadik, demi yang jiwaku di genggamannya. Siapa yang menggenggam jiwa kita?
Berarti walladzi nafsi biyadik, demi yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya sedang berkata apa saya? Demi Allah. Sahabat kalau bersumpah, kalau Rasul mengatakan demi yang menggenggam jiwaku. Kalau sahabat bersumpah, beliau dengan bersumpah menyebut nama Rasul, tetapi dengan disadarkan kepada Allah. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang telah mengutus engkau wahai Rasul dengan membawa kebenaran. Siapa yang mengutus Rasul? Allah. Jadi maksudnya apa ini? Demi Allah. Tidak boleh ada kata lain. Kalau toh mau dengan kata selain Allah, boleh, tetapi dengan menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Bir-Rahman, Bil-Malik, Bil-Qudus. Tapi di dalam sumpahnya itu harus dengan ada huruf alif lam agar menjadi ma'rifah. Gak boleh begini, Bi-Rahman, gak boleh. Bi-Malik, gak boleh. Bi-Rahim, tidak boleh. Kenapa? Rahman apa artinya, Pak? Pengasih. Kalau Ar-Rahman, ada nggak orang namanya Rahman? Ada, banyak. Pak Rahman, jangan Pak Ar-Rahman, nggak boleh. Ar-Rahman Allah, Al-Malik Allah, Al-Qudus Allah, Al-Mughni. Ketika nama Allah disebut harus disertai dengan alif lam di depan. Kenapa? Menunjukkan ma'rifah. Sudah pasti yang dimaksud adalah Allah. Tapi kalau Rahman, ada Pak Rahman juga mungkin di sini. Ada Rahmi, ada Pak Rahim juga di sini. Pak Ghafur, ada Pak Ghafur, tapi bukan Al-Ghaffar, bukan Al-Ghafur. Maka sumpahnya dengan menyandarkan alif lam. Bir-Rahman, Bil-Malik, Bil-Quddus, Bil-Ghafur, dengan demi yang maha pengampun, demi yang maha raja. Jangan Bi-Rahman. Kalau Bi-Rahman berarti demi Pak Rahman. Nah, ini tidak boleh. Maka sumpah-sumpah yang seperti itu menjadi batil. Boleh bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah. Pertama. Yang berikutnya, bersumpah dengan menyebut nama Allah harus untuk kebenaran. Tidak boleh untuk dusta. Maaf Pak, banyak gak orang bersumpah tapi berdusta? Dalam persidangan, itu siapa yang disumpah Pak? Dalam persidangan, siapa yang disumpah? Pertama, terdakwa disumpah. Karena itu kasusnya Pak. Kedua, yang membela terdakwa, pengacara disumpah. Ketiga, yang menuntut terdakwa, jaksa disumpah. Keempat, yang memutuskan perkara, hakim disumpah. Lalu pendukungnya siapa? Saksi-saksi. Baik itu saksi yang meringankan, saksi yang memberatkan. Pasti sebelum memulai persidangan apa dikatakan? Anda mau bersaksi, Anda mau bersumpah, Anda disumpah. Demi Allah, saya sebagai seorang muslim bersumpah dengan menyebut nama Allah, saya akan berkata jujur dalam persaksian saya. Betapa banyak mulut ngomong demi Allah Pak. Prakteknya, saya rasa Bapak tahulah persidangan yang baru-baru ini Pak. Kayak dagelan Pak. Ya Allah, enak bener dusta. Ya pengacaranya, ya terdakwanya, hampir semuanya Allahu a'lam. Dah gak usah ngomongin itu ya Pak ya. Intinya, orang yang bersaksi meskipun dengan menyebut nama Allah tetapi dipakai untuk dusta, syirik orang seperti ini. Kenapa? Dia telah menggantungkan dengan nama Allah tetapi dia tidak berkata jujur. Dia tidak berkata benar. Subhanallah. Islam mengajarkan kejujuran, kebenaran dalam hal apapun, baik itu saksi, terdakwa, siapapun, jika semua itu jujur, benar, mengikuti aturan Allah Pak. Yang namanya persidangan cukup sehari, gak berbulan-bulan, sehari beres. Persidangan Rasul begitu Pak. Kenapa? Rasul di dalam menyidangkan itu jujur ketika bersumpah, bukan sumpah hanya nyebut nama Allah, tapi di atas kebenaran. Coba Bapak Ibu, lihat surat 4, surat An-Nisa ayat 135.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist, jadilah kamu penegak keadilan dengan setegak-tegaknya. Syuhada'a lillah, jadilah kamu saksi karena Allah. Walau ala anfusikum, meskipun kamu bersaksi untuk dirimu sendiri. Awil walidain, atau bersaksi untuk kedua orang tuamu. Wal aqrabin, atau bersaksi untuk kerabat-kerabatmu. Iyakun ghaniyan aw faqiran, meskipun kamu bersaksi untuk orang yang kaya atau untuk orang yang miskin. Fallahu aula bihima, maka sungguh Allah yang lebih mengetahui tentang aula bihima, yang lebih mengetahui yang paling maslahat di antara mereka. Bapak, Ibu, di sini Allah perintahkan setiap kita bersumpah menegakkan suatu keadilan diawali dengan sumpah, harus sumpah dengan adil. Jadilah saksi dengan adil. Jika Anda terdakwa, Anda bersumpah dengan adil. Kalau Anda salah, katakan saya salah. Kalau Anda benar, katakan saya benar. Meskipun diri kita. Awal walidain, atau meskipun kamu bersaksi untuk kedua orang tuamu. Orang tuamu salah, katakan dia salah. Orang tuamu salah, orang tuamu benar, katakan benar. Wal aqrabin, atau kepada kerabat dekat kita. Kalau dia salah, katakan salah. Dia benar, katakan benar. Kamu membela, kamu menjadi saksi. Orang kaya, orang miskin, katakan hak yang hak. Salah, benar. Pak, coba bayangkan. Ayat ini dipampang di pengadilan, setuju gak? Tapi jangan kecil, gede. Terdakwanya sebelum disumpah, tolong baca ayat itu. Kamu sedang dituduh dan kamu terdakwa, bersumpahlah dengan adil. Pengacaranya, jaksanya, hakimnya, saksinya, tolong baca itu semua. Kalau ayat ini diterapkan, Pak, pengadilan beres atau beres kan? Kenapa di dunia ini, di negara kita khususnya, di saat ada pengadilan seperti itu, banyak pada dusta dari sumpahnya? Mereka ingin memenangkan diri, mereka ingin membebaskan diri dari tuntutan hukum manusia. Apakah kelak mereka bisa membebaskan diri dari hukuman Allah? Coba lihat di ujung ayatnya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan kamu mengikuti hawa nafsumu sehingga kamu tidak berlaku adil. Wa in talbu aw tu'ribu, jika kamu memalingkan persaksianmu, memutarbalikkan aw tu'ridu, atau enggan menjadi saksi dengan cara yang adil, yang jujur, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah Maha menyaksikan apa yang kamu perbuat. Anda tidak jujur di dunia, aman di dunia, boleh jadi dapat duit, dapat bayaran, demi Allah enggak bakal aman di akhirat. Saya enggak tahu ya para pendakwah di sana itu, apa tahu ayat ini atau tidak, saya tidak tahu. Meskipun orang Islam loh Pak, terhadap diri. Coba Pak, di zaman Rasul Pak, ada orang berzina, harus dituduh dulu, harus didatangkan saksi. Kalau datang ke Rasul, ya Rasul saya berzina, ya Rasul saya berzina. Meskipun hukumannya adalah dicambuk 100 kali, yang sudah menikah dirajam sampai mati. Dan kasus ini berulang-ulang di zaman Rasul. Bahkan seorang wanita dari bangsa Juhaina hamil dari hasil nikah, sedangkan dia sudah pernah menikah. Jujur sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku hamil karena perselingkuhan. Aku hamil, sampai dia bersumpah, demi Allah aku hamil ya Rasulullah. Kata Rasulullah, pulanglah, urus dulu bayi. Bayinya gak salah Pak, yang salah orang tuanya. Maka diuruslah oleh keluarganya, singkatnya sampai melahirkan. Bayinya sudah cukup kuat, setelah disusui, datang lagi perempuan itu. Ya Rasulullah, inilah saya menyerahkan diri. Aku telah berzina dan bayiku telah aku lahirkan. Hukumlah, tegakkan hukum Allah ya Rasulullah. Apa kata Rasul kemudian? Kemasi dia. Maksudnya dikemas itu, ikat tangannya, ikat pakaiannya, supaya nanti pada saat dilempar tidak sampai tersingkap, tidak terlihat aurat. Setelah diikat, bisa diikat di sebatang pohon atau bisa ditanam di sebagian gali tanah sampai batas ke pusar, sampai batas ke pinggang. Lempari oleh semua orang yang hadir pakai batu. Silakan, pecah kepalanya nggak ada masalah.
Seperti itulah sahabat ikut melempar, bahkan Umar bin Khattab ikut melempar. Setelah dilempar, mati sampai matanya lepas dari tempatnya, diperintahkan oleh Rasulullah urus jenazahnya, dimandikan, dikafankan, setelah itu hendak disolatkan. Rasul sendiri yang mengimami, Pak. Ketika Umar bin Khattab protes, ya Rasulullah, engkau solatkan wanita pezina ini? Wanita itu hina ya Rasulullah. Bukankah zina itu fahish, perbuatan keji, perbuatan yang kotor? Jangankan sampai zina, mendekati saja Allah katakan haram. La taqrabuz zina innahu kana fahish. Ini zina ya Rasulullah, sampai hamil mengandung sampai kelahir anak. Rasul tetap menyolatkan. Setelah itu Rasul kata, ya Umar, tidakkah kamu melihat seorang wanita yang telah dengan ikhlas menyerahkan diri kepada Allah? Dia telah bertobat. Andai kata ada orang Madinah 70 orang berbuat dosa selain zina, 70 orang berbuat dosa selain zina, diwakilkan perempuan ini satu tobat, diterima tobatnya. Siapa yang mengetahui seorang wanita yang menyerahkan diri karena Allah, dia lebih rela mati, Pak. Beres. Ada orang membunuh, datang ke Rasul, ya Rasul saya membunuh. Ngaku, Pak. Ada orang mencuri, ya Rasul saya mencuri. Kalau dunia seperti itu kira-kira gimana, Pak? Aman apa enggak, Pak? Enggak ada penjara, Pak, udah. Hukum beres. Seperti inilah Allah tetapkan. Meskipun Anda terhadap diri dalam persaksian, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap wajib jujur. Kenapa di negara kita tidak memberlakukan kalau ada anak, orang tua yang salah, saksi itu sebaiknya tidak dari keluarga? Karena kecenderungannya keluarga itu pasti bela keluarga, Pak. Selain masih ada yang lain. Kecenderungannya keluarga itu bela keluarga. Saya buatkan contoh. Maaf, ini sekedar ilustrasi. Bapak, ibu, qadarullah dari kecil diasuh oleh kakak tertua. Orang tua sudah meninggal. Kakak tertua bapak dan ibu yang senantiasa berkorban mendidik bapak dan ibu, berjuang sampai bapak ibu lulus sekolah, bahkan lulus kuliah. Kakak tertua nggak lulus kuliah karena sibuk mencari nafkah. Anda lulus kuliah disekolahkan kakak. Kira-kira Anda hormat nggak sama kakak? Hormat atau hormat banget? Kalau disuruh nurut apa enggak? Jasanya luar biasa sih kakak. Suatu ketika, Pak, ini ilustrasi, Pak, ya. Kakak Anda, kakak bapak dan ibu berbuat salah. Qadarullah misalkan membunuh. Tidak ada saksi satupun kecuali hanya bapak yang tahu, ibu yang tahu kakak saya membunuh. Gak ada saksi satupun, Pak. Bukti-bukti hilang, gak ada sama sekali. Jika ditelusuri sulit. Misal, Pak, ini misal. Lalu dalam persidangan gak ada saksi, Pak. Kakak ngomong, demi Allah saya gak bunuh. Bebas apa enggak? Gak ada saksi, Pak. Sekarang saksinya cuma bapak dan ibu, dijadikan saksi, disumpah, tolong kamu harus berkata jujur. Kalau memang kakakmu membunuh, katakan membunuh. Kalau tidak, katakan tidak. Lalu disumpah, saya ingin tahu jawaban bapak dan ibu, tolong jawab dengan jujur. Bapak akan bersumpah dengan jujur apa enggak? Bersaksi dengan jujur apa enggak? Jujur. Omongan, Pak, prakteknya belum tentu. Betul nggak, Pak? Ini kakak kandung yang telah menjual saya sukses. Padahal kakak cuma sedikit. Yang membuat kita sukses Allah melalui perantara. Al-Quran, Pak, surat 4 ayat 35 ngomong gimana? Meskipun persaksian untuk dirimu, untuk orang tuamu, untuk kedua orang tuamu, untuk kerabatmu, jujur. Katakan, demi Allah, saya menyaksikan kakakku membunuh. Begitu persaksian itu ada, apa yang terjadi kalau dalam Islam, Pak? Kisos, bunuh lagi sudah. Kira-kira si kakak marah atau marah bener? Dasar kurang ajar, kamu gak tahu balas budi. Bukannya menyembunyikan kesalahan kakak, kan gitu, Pak? Bapak dusta, kakak selamat, kakak seneng gak? Dipeluk tuh kakak. Makasih ya Dek, kamu sudah melindungi. Katanya sudah melindungi dari putusan hakim di dunia.
Apakah Anda bisa melindungi diri Anda dan kakak Anda dari perhakiman di hadapan Allah? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik hakim, seadil-adilnya hakim? Hakim yang paling sempurna adalah Allah. Tapi bukankah di dunia seperti ini keadaannya, Pak? Kalau terhadap keluarga kita bersaksi, maka saksinya dengan nyebut nama Allah, tapi dusta. Anda secara tidak langsung sudah berbuat syirik, seakan-akan Anda tidak diketahui oleh Allah. Sekarang kalau saya rubah, Pak, tadi persaksian untuk saudara dekat, orang tua dan yang lainnya, cenderungnya pasti membela ya. Kalau orang kaya kita bela, membela diri dengan orang miskin, nggak ada apa-apanya, nggak ada yang bela tuh orang miskin. Sekarang saya rubah, Bapak qadarullah jadi jaksa penuntut umum, dan track record Bapak udah luar biasa, bagus, jujur, adil. Pada suatu ketika Bapak menghadapi kasus sebagai jaksa penuntut umum, yang dituntut itu ternyata bukan kerabat dekat, bukan saudara, bukan orang tua, musuh Bapak yang paling Bapak benci. Orang ini subhanallah menyakiti Bapak. Orang ini pokoknya jahatnya luar biasa sama Bapak. Suatu ketika terkena kasusnya nggak terlalu berat, ya cukup ringan, Pak. Artinya apa? Kalau diputuskan ya paling 1-2 tahun di penjara bebas. Tapi ternyata begitu dihadapkan Bapak jaksa penuntut umumnya, yang sedang diadili, yang akan dituntut oleh Bapak, orang yang paling Bapak benci, Ibu benci, Bapak akan tuntut lebih berat atau tetap standar atau diringankan? Jujur aja, Pak. Ini nih, hati manusia berkata beda, Pak. Ini dia kesempatan gue balas nih. Mumpung gue punya kekuasaan, gue jaksa penuntut umum, gak berkutik lu. Bolehkah kita demikian? Haram. Terhadap keluarga dekat gak boleh membela melampaui batas, tidak jujur. Terhadap orang yang kita benci, kita musuhi, bahkan kita sebel sekali sama orang itu, harus adil. Lihat surat 5 ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu menjadi saksi dan penegak keadilan semata-mata karena Allah dengan seadil-adilnya. Sama Pak, perintahnya seperti awal surat An-Nisa ayat 135. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kaum, kamu berlaku tidak adil. Awas. Saking bencinya kamu pada satu kaum, lalu kamu tidak adil. Gak boleh, harus tetap adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha menyaksikan apapun yang kamu perbuat. Subhanallah, Pak. Dua ayat ini sungguh, jika ini diterapkan oleh seluruh jajaran orang-orang yang ada di ruang pengadilan, mulai dari hakimnya, jaksanya, pengacaranya, terdakwanya, saksinya, semuanya, Pak, beres. Persidangan di zaman Rasul nggak pernah berhari-hari, Pak. Cukup dalam waktu sesaat beres, diputuskan, sudah. Cuman Rasul cuma mengatakan begini, ketika kamu mengadukan perkara kepadaku, boleh jadi ada di antara kamu yang paling pandai bicara. Sehingga apa? Kamu karena pandai bicara, apa yang kamu sampaikan aku terima, sedangkan aku tidak tahu di antara kebenarannya. Maka barang siapa yang aku menangkan suatu perkara, padahal sesungguhnya dia harusnya kalah, dia telah memenangkan api neraka. Jadi orang yang dibebaskan dari hukum padahal dia salah, Pak, sesungguhnya dia telah menantang api neraka. Maka sahabat tidak ada yang berani itu, Pak. Jujur, inilah bukti kejujuran. Maka kalau ada orang bersumpah tidak dengan jujur, subhanallah, dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena menganggap Allah tidak menyaksikan kita secara tidak langsung, nggak takut sama Allah. Ini yang sering sekali manusia lakukan tanpa disadari. Jangankan kasus besar, maaf ini sedikit gurau saja, Pak. Lagi kumpul ngobrol sama teman-teman,
Ini urusan buang angin aja Pak. Des keluar. Bau banget Pak. Siapa yang kentut? Ngaku apa enggak? Cuma urusan kentut aja nggak ngaku Pak. Ya Allah, urusan itu gimana urusan harta? Kenapa nggak ngaku? Maaf saya ditabokin paling Pak, udah. Tapi ketika Anda, enggak ada yang ngaku. Kamu, enggak. Diam. Anda sudah berdosa. Anda sudah melakukan syirik. Syirik kecil. Karena Anda berbuat tapi Anda tidak mengakui perbuatan Anda. Ini sering manusia kayak gini Pak dianggap syirik bukan Pak? Bukan. Dosa itu udah biasa. Seperti itulah ciri-ciri orang munafik. Berdusta biasa, enggak mengakui kesalahan biasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian kita lanjutkan kembali. Ada sebuah perkataan, seseorang berkata begini, kalau bukan karena binatang kecil ini, niscaya pencuri sudah masuk. Binatang kecil, sebetulnya apa binatang kecil diantaranya Pak? Misalkan ada anjing kecil menggonggong, pencuri mau masuk. Gara-gara ada anjing, berani masuk nggak Pak? Nggak berani. Ada soang bunyi, soak, nggak berani masuk. Lalu si pemilik rumah ngomong, di CCTV nih, kalau nggak ada anjing kecil ini masuk nih pencuri ini. Jadi menyandarkan selamat dengan siapa Pak? Anjing kecil, soang. Ini orang seperti ini berarti menganggap yang menyelamatkan dia dari pencuri siapa? Kata-kata ini syirik Pak. Dusta atas nama Allah. Harusnya bagaimana? Alhamdulillah qadarullah. Allah masih melindungi saya melalui suara soang, melalui anjing kecil ini. Pencuri yang tadinya mau mencuri sudah membuka pintu, menggonggong anjing ini. Soang itu terus-terusan berteriak, bersuara kencang. Akhirnya pencuri lari ketakutan. Alhamdulillah. Nama Allah yang kita sebut. Nama Allah yang kita sebut. Kalau bukan karena bebek ini, maka di rumah nih saya maling sudah datang. Kenapa? Dengan suara gaduhnya bebek, maling akan lari dan seterusnya. Atau seseorang berkata kepada seseorang yang lain, kepada rekannya, atas kehendak Allah dan kehendakmu, kalau bukan karena Allah dan karena kamu, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, maka akan begini dan begitu. Semua perkataan itu syirik. Contoh Pak, saya dalam kesulitan. Saya coba kemana-mana, belum ada yang nolong saya. Qadarullah ketemu dengan Bapak. Bapak bantu kesulitan saya. Saya ngomong begini, karena Allah dan karena Bapak, kesulitan saya teratasi. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas pertolongannya. Saya boleh nggak ngomong begitu? Karena Allah dan karena Bapak, kesulitan saya telah teratasi. Alhamdulillah, terima kasih atas pertolongan Bapak kepada saya. Boleh nggak kata-kata itu? Haram Pak. Karena Allah dan karena Bapak. Jadi Allah disejajarkan dengan Bapak. Tidak boleh. Lalu bagaimana cara ngomongnya? Karena Allah memberikan pertolongan kepadaku melalui Bapak. Alhamdulillah, kesulitan saya sekarang sudah bisa hilang. Terima kasih Pak atas bantuannya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah berikan balasan yang lebih baik. Karena Allah melalui pertolongan Anda. Jangan karena Allah, karena Bapak. Berarti disejajarkan. Sama tadi, demi Allah, demi Rasulullah, disejajarkan, tidak boleh. Demi Allah dan demi yang telah mengutus Rasulullah dengan hak. Boleh, Allah maksudnya. Kecuali ketika seseorang bersumpah, di mana sumpahnya itu sesungguhnya tidak dengan sungguh-sungguh, bukan karena bukan karena kesengajaan, kadang nggak sadar. Kamu tadi ngaji nggak? Ngaji, nggak kelihatan kok. Ngaji, swear ngaji. Nggak kelihatan, demi Allah saya tadi ngaji. Kata-kata itu untuk apa Pak? Menekankan bahwa saya datang. Ngapain juga mesti pakai demi Allah kan? Kenapa? Kadang lawan bicaranya terlalu mendesak, nggak percaya. Maka kata demi Allah itu sumpah atau bukan? Sumpah, tapi sesungguhnya urusan-urusan yang ringan. Nggak perlulah dengan sumpah. Cukuplah katakan, saya ngaji kok tadi. Nggak kelihatan, saya ada di sebelah sana, kamu aja saya lihat kamu kok. Oh yang benar, nggak usah diperselisihkan.
bersumpah demi Allah. Ya sudah, kalau disuruh sumpah demi Allah. Tapi untuk apa yang ringan-ringan kayak gitu harus dengan sumpah. Jadi pelaku sumpahnya gak usah lah yang seperti itu bersumpah. Yang menuntut gak usah nuntut dengan sumpah. Sumpah itu untuk kasus-kasus besar, bukan untuk hal yang sepele. Jangan banyak sumpah dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Gak penting yang seperti itu, Pak. Tapi apakah itu masuk dari syirik? Kalau ketidaksengajaan, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau ternyata sumpah itu untuk dusta, suami pulang kerja agak telat, ngakunya apa? Ada meeting mendadak, bos nggak bisa ngelak, padahal habis makan bareng dengan teman-temannya, diajak makan di traktir. Pulang telat, istrinya tanya, Mas sudah makan belum? Belum. Yuk makan yuk, ayo. Supaya kelihatan bahwa saya belum makan, makan tuh masakan istrinya. Tapi biasanya lahap itu kok makannya agak sedikit malas. Mas, kok tumben makan kayak gitu banget? Udah makan ya? Belum. Benar. Demi Allah saya belum makan. Itu sudah jadi syirik, Pak. Kenapa? Karena didesak untuk bersumpah dalam rangka sudah makan belum. Kan sepele Pak urusan makan, Pak. Kenapa mesti dusta? Ngomong aja sama istrinya. Iya tadi sama teman-teman baru makan di traktir. Kenapa nggak telepon? Dia minta maaf aja atas kesalahan. Jangan ditutupi kesalahan kita. Anda nggak bakal bisa menutupi di hadapan Allah. Semua sedikit sekecil apapun ada pertanggungjawabnya. Kemudian Abdullah bin Abbas juga menjelaskan bahwa hal-hal di atas termasuk syirik. Maksudnya adalah syirik yang kecil. Sedangkan ayat di atas mencakup syirik besar dan syirik kecil. Ibnu Abbas menyebutkan yang lebih rendah yaitu syirik kecil untuk menunjukkan kepada yang lebih tinggi yaitu syirik yang besar. Maksudnya adalah Anda tandingan itu bisa diawali dari syirik kecil. Jika Anda terus melakukan syirik kecil itu dan dibiasakan, yang kecil lama-lama jadi besar. Maka Anda akan menjadi pelaku syirik besar kalau membiarkan yang kecil-kecil itu. Maka karena kata-kata Anda ini maknanya adalah tandingan. Tandingan itu bisa banyak, Pak. Maaf, Bapak lomba lari 1 kilometer. Jangan jauh-jauh. Kita mau bagaimana mungkin mau 10 kilometer, 1 kilometer. Tandingan Bapak seumuran, sama-sama udah 60 tahunan usianya, Pak. Kira-kira gimana? Sepantaran lah. Ada tandingan sepantaran. Berarti Bapak akan punya semangat untuk menang, Pak. Karena sepantaran. Sekarang kanan kiri Bapak tandingannya umur 20 tahun. Ini 30 tahun. Waduh, ini orang yang larinya kenceng banget. Kira-kira sebelum bertanding Bapak gimana? Gak bakal menang saya. Tapi kalau kemudian yang musuhnya itu anak SD 6 tahun, gimana Bapak kira-kira? Dalam sini Pak, optimis atau pesimis Pak? Kalau setara masih ada kesempatan menang. Kalau ada yang lebih kuat yang tandingannya, Anda pasti udah nyerah sebelum bertanding. Kalau ada anak SD kelas 6, kira-kira gimana Pak? Anak SD diremehkan oleh Bapak. Betul Bapak bisa mengalahkan anak SD kelas 6? Belum tentu Pak. Belum tentu. Itulah syirik kecil. Banyak orang meremehkan gara-gara lisan. Anda gak sadar syirik kecil itu nanti bisa mengalahkan akidah Anda. Lama-lama menjadi apa? Syirik besar. Maka disinilah para sahabat mengingatkan kita. Sekecil apapun perkataan yang mengalir dari mulutnya kita, banyak orang mungkin karena tidak tahu atau karena tidak sadar lalu meremehkannya dan terus menerus meremehkan sesuatu yang kecil, tapi terus menerus bisa jadi Anda terjebak kepada syirik besar. Maka para sahabat betul-betul takut akan itu. Termasuk tadi Rasulullah mengatakan, Inni akhafu ma akhwafa alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik yang kecil. Masih kita sekarang uraikan. Di antara bentuk syirik kecil nanti ada beberapa macam, Pak. Diawali dari pertama, bersumpah dengan selain Allah. Tadi sudah kita uraikan secara singkat, bersumpah dengan selain Allah.
Ini adalah suatu kesyirikan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, dan ini tersebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim. Man khalafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah kafir, bahkan dia telah melakukan syirik. Pak, kalau Bapak baca Quran, Allah bersumpah dengan nama apa? Kalau kita lihat bacaan, wasyamsi wa duhaha, demi waktu, demi matahari dan demi waktu duha. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila telah menampakkan cahayanya. Kadang-kadang wal laili wan nahari, demi waktu malam, demi waktu siang. Kadang-kadang dengan nama binatang, Pak. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Demi. Kadang-kadang dengan nama malaikat. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wadduha, demi waktu duha. Boleh nggak Pak bersumpah dengan itu, Pak? Boleh apa Pak? Allah bersumpah dengan itu boleh nggak? Al-Quran Allah bersumpah, terserah Allah. Terserah Allah. Tapi sumpah-sumpah selain Allah itu kita pakai boleh nggak? Haram, syirik. Terkadang Allah bersumpah dengan dirinya, menyatakan kepada Anda, tapi dengan nama Rob Anda. Allah bersumpah begini, wa rabbika, demi Tuhanmu. Berarti siapa? Demi aku. Contoh, Bapak lihat surat An-Nisa, surat 4 ayat 65. Coba lihat sumpahnya Allah di sini. Fala wa rabbika. Wawunya di situ bukan wawu atoh, sambung, tapi kosam, sumpah. Fala, maka tidak. Wa rabbika, demi Rabbmu, demi Tuhanmu. Siapa yang sedang bersumpah itu Pak? Allah. Kepada siapa bersumpah? Kepada kita semua umat manusia, umat Islam khususnya. Dengan menyebut siapa? Dirinya, tapi disandarkan Rabbmu. Rabb itu siapa? Ya aku. Demi aku, kira-kira kan seperti itu. Cuma kalau demi aku kan jagal kalimatnya. Maka demi Rabbmu, demi Tuhanmu. Artinya apa? Demi Allah. La yu'minuna, mereka manusia belum beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka yang mengaku iman menjadikan kamu ya Muhammad sebagai hakim dalam seluruh perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan mereka mau menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan sepenuh hati seluruh apa yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya, taslima, menerimanya dengan seikhlas-ikhlasnya, sebenar-benarnya, lapang dada, tunduk terima, enggak membantah sedikit. Maka ketika Rasul telah mengatakan, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir, dia telah syirik. Yakini itu, jangan pernah kita bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ucapannya dia telah kafir atau syirik adalah kemungkinan ini merupakan kebimbangan daripada rawi. Ada kemungkinan kata atau pada hadis di atas bermakna dan. Jadi telah kafir dan syirik, maksudnya dia telah kafir dan syirik bukan langsung murtad, bukan langsung syirik besar. Bisa jadi akan menjadi syirik-syirik yang kecil yang jika dibiasakan menyebabkan syirik besar. Kalau syirik besar pada akhirnya kafir. Pak, pelaku syirik besar yang paling besar itu siapa Pak? Orang kafir. Kenapa Pak? Gak pernah mengakui Allah, malah adanya tandingan dengan Allah. Orang Islam bisa menjadi kafir. Kapan? Ketika telah melakukan syirik besar, sebagaimana dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Adapun syirik-syirik kecil tidak sampai kepada kekafiran, tapi
menuju kepada kekafiran. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah, waqad kafara aw asyraka, sesungguhnya dia kafir atau syirik, dia telah menuju kepada kekafiran atau kesyirikan. Contoh, Rasul kadang bersabda begini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kamu beriman pada hari akhir, berkatalah dengan benar atau diam. Sekarang kalau ada orang dusta, beriman gak benar? Beriman gak Pak? Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata benar atau diam. Ternyata ada orang gak diam berkata tapi dusta. Beriman apa? Kalau merujuk kepada ini, gak beriman. Sebab kalau kamu beriman, jangan ngomong dusta. Maksudnya jika kamu ngomongnya dusta sedangkan kamu mengaku orang beriman, berarti imanmu tidak sempurna. Kata-kata tidak beriman itu bukan berarti sama sekali tidak. Contoh lagi sebuah ayat. Bapak Ibu takut setan enggak? Takut setan enggak Pak? Takut. Boleh enggak kita takut sama setan? Coba lihat surat 3 Surat Ali Imran ayat 175. Surat Ali Imran 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah." Sesungguhnya yang menakut-takuti itu tuh setan. Setan itu menakut-takuti kamu dengan teman-teman setan yang lain. Fala takhafuhum, maka hai kalian umat Islam, jangan takut sama setan. Takhafuni, tapi takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. Betul Pak ayatnya begitu Pak? Sekarang saya tanya, Bapak takut gak sama setan? Kata Allah, jangan takut sama saya, takutlah kepadaku kalau kamu Sekarang saya tanya, kalau ada orang masih takut sama setan, berarti jangan ngomong begitu. Kalau nggak beriman berarti total nggak beriman. Kalau ada orang takut kepada setan, boleh jadi dia imannya tidak sempurna. Tapi kalau takutnya itu takut tabiat, boleh nggak Pak? Kebiasaan. Coba Bapak mau subuh-subuh berangkat dari rumah lewat pohon nangka, tiba-tiba dari kayak gelantungan, lari apa enggak? Lari, meskipun udah biasa sholat Pak. Tabiat memang kaget. Takutnya bukan takut karena tergantung, takut. Yang takutnya betul-betul takut beneran. Begitu lihat gelantungan, ngacir lagi pulang ke rumah, nggak jadi ke masjid. Berarti Anda lebih takut sama setan. Iya. Inilah takut sama setan itu tidak harus berupa bentuk Pak, karena setan nggak bisa menampakkan diri di hadapan manusia. Pak, setan menggoda manusia itu gimana? Yuwaswis, nih, membisikkan ke dalam dada. Ada orang lagi dagang, pas ada orang mau beli. Bang, beli bang. Berapa? 2 mangkok. Ada orang mau makan bakso 2 mangkok. Pas parkirnya di depan masjid, dipanggil Allah, hayya 'alas shalah. Kira-kira si abang itu sholat ke masjid atau melayani dulu? Itu yang lagi ganggu si abang itu siapa? Setan. Dibisikin tuh, itu pelanggan, sholat tuh rizkimu hilang. Makanya banyak para pedagang dipanggil Allah sholat, gak sholat. Siapa Pak yang itu? Setan itu. Dia lebih takut sama setan. Dia gak percaya dengan Allah. Lebih rela meninggalkan panggilan Allah dibandingkan ninggalin dunia. Orang itu berarti lebih takut dengan setan. Kalau itu terus-menerus dilakukan, syirik Pak, syirik kecil. Karena mengabaikan perintah Allah. Maka dalam hal ini kita tidak boleh sembarangan. Dan bersumpah selain di zaman sekarang kita bisa lihat betapa banyak orang yang bersumpah dengan nama Allah, tetapi dia khianat. Bersumpah dengan menyebut nama Allah, tetapi dia khianat. Bahkan kadang bersumpah dengan nama Allah digandeng dengan demi Rasulullah. Maka orang ini telah berbuat kesyirikan. Abdullah bin Mas'ud berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, la an ahlifa billah kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairi shadiqan. Di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan,
sesungguhnya aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta lebih baik, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah meskipun untuk kejujuran. Maaf, ini bukan berarti kalau gitu boleh nih bersumpah dusta untuk kejujuran. Tidak. Maksudnya begini, orang bersumpah dengan nama Allah tapi kemudian dusta, dia tidak punya dosa terhadap sumpahnya, tapi dustanya itu yang dosa, syirik kecil. Tapi kalau ada orang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, meskipun untuk kejujuran, demi bapakku, tapi untuk kejujuran, ini jadi kepada syirik akbar, karena sumpahnya langsung diatasnamakan selain daripada Allah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku bersumpah dengan nama Allah, tapi kemudian dusta lebih aku sukai dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah meskipun untuk kejujuran. Tapi maaf, Abdullah bin Mas'ud nggak pernah dusta seperti itu. Karena Abdullah bin Mas'ud sahabat yang betul-betul dididik oleh Rasulullah SAW dalam rangka kebaikan. Abdullah bin Mas'ud secara tubuhnya kecil, Pak. Pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud naik pohon kurma. Qadarullah betisnya tersingkap. Sahabat-sahabat meledek. Lihat Abdullah bin Mas'ud, udah miskin orangnya, Pak. Betisnya kecil, badannya kurus. Ya tidak kurus yang krempeng, tidak. Kecil kurus, tetapi ya proporsional. Diketahui betapa kecil betisnya. Rasul marah, demi Allah, engkau mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Demi Allah, jika ditimbang betisnya Abdullah bin Mas'ud karena amalnya beliau dibandingkan dengan gunung Uhud, Pak, lebih berat betisnya Ibnu Mas'ud. Engkau mentertawakan orang yang telah dipuji oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud hafal hadisnya luar biasa, hafal Qur'annya luar biasa, ikut perang meskipun tubuhnya kecil, keberaniannya luar biasa. Maka orang menghina orang yang telah dipuji oleh Allah itu termasuk perbuatan dolim. Maka jangan suka menghina, jangan kita mencela orang lain. Wallahu a'lam. Satu hadis lagi di sini disebutkan, seorang muslim wajib memperhatikan perkara ini, jangan terbawa oleh tradisi-tradisi jahiliyah. Rasulullah bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, hendaklah kamu bersumpah dengan nama Allah, atau kalau enggak diam, jangan pakai sumpah. Karena sumpah hanya dengan nama Allah. La tahlifu bi abaikum, dan tidak boleh seseorang bersumpah dengan nama bapak-bapak kamu, karena itu kesyirikan yang besar kalau sumpahnya langsung disandarkan kepada selain Allah. Berbeda ketika bersumpah dengan nama Allah disandarkan pula kepada manusia, maka ini bagian daripada syirik yang kecil. Di sini disebutkan pula hadis riwayat Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Man hanafa billah falyasduq." Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia berkata jujur dan bersaksi dengan jujur. Wa man hulifa lahu billah falyarda. Dan barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia bersumpah kepadanya dengan nama Allah dengan penuh keridhaan, dan orang yang bersumpah atasnya wajib menerima. Wa man lam yardha billah falaysa minallah. Barang siapa yang tidak ridho dengan sumpah atas nama Allah, maka dia bukan mendekatkan diri kepada Allah. Contoh begini, Pak. A dan B berkasus, bertengkar. Si A mengatakan bahwasanya si B yang salah sama saya. Si B menyatakan A salah sama saya. Lalu oleh Rasul disuruh bersumpah. Si A lebih dulu, tolong kamu bersumpah bahwa yang salah adalah si B. Demi Allah, saya nggak salah, tapi si B yang salah. Ketika ternyata si B itu salah, si B pastinya diem. Kenapa? Karena bersumpah dengan nama Allah berat, padahal dia salah. Maka ketika si B sudah disumpah oleh A bahwa demi Allah kamu yang salah, kalau betul-betul si B salah, hendak diterima, jangan ditolak. Jangan ditolak. Tapi ketika si B berani bersumpah kembali, demi Allah saya tidak salah yang dituduhkan A, si A yang salah, maka si A pun harus menerima sumpahnya si B. Kalau dua-duanya saling menyumpah, maka masing-masing berlepas diri, Allah yang menilai. Maaf Pak, kasus-kasus seperti itu banyak nggak Pak? Rebutan tanah, sumpah, begitu kan?
rebutan ini sumpah, masing-masing bersumpah. Maka sumpah mereka nanti akan dihitung dilihat oleh Allah. Siapa yang jujur, siapa yang benar, maka bersumpah itu harus dengan kebenaran. Maka para sahabat, ketika ada orang sudah berkata demi Allah, bebas. Terakhir saya buatkan sebuah contoh. Ada kasus, Pak. Di dalam Islam ada kasus yang namanya kisos. Apabila ada seseorang melukai, maka dibalas dengan kisos. Ada seorang jariyah, seorang hamba sahaya yang dipukul oleh hamba sahaya orang lain, dan saat itu giginya rontok beberapa buah. Giginya copot, Pak. Saking kencangnya pukulannya, Pak. Apa yang terjadi? Adalah namanya Anas bin Rubayyi. Anas bin Rubayyi punya saudara perempuan. Saudara perempuan itulah yang mukul sehingga Pak giginya copot. Dalam Islam berlaku hukum kisos. Jika Bapak mau lihat nanti bisa dilihat di surat 5 ayat 45. Hukum kisos, gigi dibalas dengan gigi. Maka diputuskan oleh Rasulullah, giginya harus dicopotkan kembali. Kisos dengan pukul lagi giginya sampai rontok, copot. Apa kata Anas bin Rubayyi? Ya Rasulullah, apakah engkau hendak mengkisos saudara perempuanku? Ya, karena dia telah merontokkan giginya dia. Maka kisos berlaku hukum Allah. Siapa yang bisa menolak hukum Allah? Anas bin Rubayyi berkata kepada orang yang dipukul giginya dengan dan tuannya, demi Allah, gigi Rubayyi, Anas bin gigi saudara perempuanku jangan dirontokkan. Jadi dia meminta pembelaan tapi dengan nama demi Allah, giginya saudara perempuanku jangan dirontokkan. Maksudnya apa? Demi Allah, jangan dikisos, tolong, minta kerelaan. Subhanallah. Gimana Pak orang yang mendengar kata demi Allah? Karena kau telah bersumpah dengan nama Allah, minta supaya dibebaskan. Demi Allah, aku bebaskan kisosnya. Dibebaskan Pak, nggak balas Pak. Kenapa? Karena kalau ada orang memaafkan, melepas hak kisos, membalas, tidak membalas, dapat apa tuh di ayat itu tadi? Surat 5 ayat 45. Dapat pengampunan, diampuni oleh Allah dan pahala melimpah ruah. Maka para sahabat itu jarang mau membalas, Pak. Kalau mau membalas, ia membalas dengan cara yang adil. Wallahu a'lam. Pertama kita baru sampai kepada bersumpah dengan nama, menyebut nama Allah dan nama selain Allah. Maka itu haram dan itu termasuk syirkul asghar. Insyaallah kita akan lanjutkan semacam-macam syirik yang lain di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia penuh kekilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.